Nak, Bapak punya kabar gembira buat kamu. Wah, kabar gembira apa, Pak? Kamu kan katanya pengen banget lanjut kuliah toh. Nah, kemarin tuh teman Bapak nawarin beasiswa bagi orang yang tidak mampu kayak kita ini. Yang bener, Pak. Tapi bukannya kalau sekarang itu persyaratan bisa dapat beasiswa susah ya, Pak? Iya sih, tapi kamu tenang aja ya. Kata teman Bapak, kalau emang kita itu udah terverifikasi, orang yang tidak mampu pasti bisa dapat kok. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti harus tes dan ngurus berkas juga ya, Pak? Ya iya dong, namanya juga beasiswa. Tapi kan kamu pinter, jadi kamu itu nggak usah khawatir. Pasti kamu bakal bisa dapetin tuh beasiswa. Amin. Makasih ya, Pak. Bapak dari kemarin-kemarin tuh sibuk banget nyariin beasiswa buat Sari. Bapak sampai harus capek loh kesana kemari. Udah nak, kamu itu nggak usah terima kasih. Sebagai orang tua, Bapak itu kan wajib membiayai pendidikan kamu. Tapi karena Bapak nggak mampu biayain kamu kuliah, jadi ya Bapak bisanya cuma carikan kamu beasiswa. Bapak pengen kamu itu bisa kuliah terus menjadi orang yang sukses dan kemudian mengubah keluarga kita yang miskin ini. Jadi nanti kamu itu yang serius ya, tes sama ngurus berkas buat beasiswanya. Tenang aja, Pak. Sari bakal bener-bener serius kok, supaya nanti Sari bisa langsung keterima. Nah gini dong, Bapak suka semangat kamu. Besok langsung Bapak anterin ya buat tes dan ngurus berkas-berkasnya. Loh, tesnya langsung besok apa? Duh, ntar jadinya Sari nggak bisa belajar dong. Bisa, kamu jangan meragukan kemampuan kamu sendiri dong. Tenang aja, kata teman Bapak, tesnya itu pengetahuan umum gitu. Untuk tipe orang pinter kayak kamu mah, pasti bisa banget kok jawab tes dengan mudah. Ih, Bapak mah berlebihan banget. Walaupun gitu, ntar malam Sari mau belajar deh. Setidaknya ada persiapan gitu walaupun super dadakan. Nah, Bapak tuh bukan yang berlebihan, tapi sebagai orang tua, Bapak itu tahu banget skill dan kemampuan kamu itu sampai mana. Tapi bagus juga kalau kamu itu mau belajar nanti malam buat persiapan ya. Setelah bekerja keras mengurus tes dan berkas untuk dapat beasiswa, akhirnya Sari diterima dan mendapat beasiswa di sebuah kampus yang terkenal. Alhamdulillah ya nak, setelah usaha keras kita selama ini kamu bisa dapat beasiswa juga. Iya, Pak, ini semua kan berkat dukungan Bapak juga. Makasih banget ya, Pak, udah mau dukung dan berusaha supaya Sari bisa dapat beasiswa dan kuliah. Ya nak, sama-sama. Kamu yang serius ya kuliahnya, jangan main-main. Pokoknya kamu harus bisa jadi orang yang sukses ya nak. Iya, Pak, tenang aja. Sari bakal bener-bener serius kok dalam belajar dan kuliah. Doain Sari terus ya, Pak, supaya nanti Sari bener-bener jadi orang yang sukses dan bisa bikin bangga Bapak. Ya bakal Bapak doain terus kok. Ngomong-ngomong, kamu masuk kuliah kapan ini? Kalau dari pemberitahuannya bisa mulai kuliahnya besok, Pak. Dan beruntung banget tau, Pak, angkatan Sari nggak ada ospek gitu. Wah alhamdulillah kalau begitu. Soalnya kemarin-kemarin ada berita banyak pembulian saat pelaksanaan ospek. Nah iya, Pak, makanya itu deh beberapa kampus udah nggak menerapkan ospek lagi. Soalnya kan banyak orang tua mahasiswa juga komplain. Iya nak, bener banget. Kamu yang hati-hati ya nak kuliah. Duh, Bapak jadi khawatir ya, nanti kamu bakal dibully. Udah Bapak jangan malah khawatir. Tenang aja, Pak, Sari nggak bakal dibully kok. Bapak tuh jangan malah negatif thinking dong. Ya Bapak takut aja gitu loh nak. Kita kan orang miskin. Terus kamu kuliah dapat beasiswa. Biasanya modelan kayak kita ini sering banget loh dihina-hina orang. Ya kalau dihina kita jangan masukin ke dalam hati dong, Pak. Jadi ini tuh motivasi supaya nanti kita bisa sukses. Bapak ini gimana sih? Padahal Bapak loh yang selalu ngingetin Sari kayak gitu. Astagfirullahaladzim ya nak. Maafin Bapak ya. Bapak jadi terbawa emosional. Jujur Bapak itu merasa gagal jadi orang tua yang bertanggung jawab buat kamu. Bapak nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu dengan baik. Dengan pekerjaan Bapak yang cuma jadi pengamen, mana bisa kan membahagiakan kamu. Ya ampun, Pak, kok malah ngomong gitu sih? Udah, gak baik loh ngomong kayak gitu. Sari udah bahagia, Pak. Dan kata siapa Bapak gak bertanggung jawab? Bapak udah bertanggung jawab banget kok. Udah ya, Bapak berhenti, jangan negatif thinking terus. Mending sekarang Sari bantuin Bapak ngamen yuk, supaya nanti bisa dapat uang yang lebih banyak. Keesokan harinya, Sari berangkat ke kampus. Aku masih gak nyangka deh, aku bisa dapat beasiswa dan kuliah di sini. Alhamdulillah, semoga ini jadi awal yang baik buat aku. Pokoknya aku harus rajin belajar dan serius kuliahnya. Kalau gitu aku langsung masuk aja deh ke kelas.
Astagfirullah, maaf mbak, saya nggak sengaja nabrak. Berani-beraninya ya, lu nabrak gua. Ih, lu tuh lusuh dan kampungan banget sih. Lu tuh jadi pemulung apa di sini? Sekali lagi mohon maaf ya mbak, saya nggak sengaja tadi nabrak mbak. Dan saya tuh mahasiswa mbak, bukan pemulung. Oh, jadi lu mahasiswa baru ya? Pasti lu mahasiswa yang dapat bantuan nggak mampu itu kan? Loh, kok mbak tahu? Jangan-jangan mbak juga penerima beasiswa itu ya? Ih, enak aja. Sorry ya, gua itu orang kaya. Nggak mungkin lah dapat beasiswa buat orang nggak mampu kayak lu. Walah, maaf ya mbak. Kalau gitu saya permisi dulu. Lu tuh yang gak sopan. Gua itu kakak tingkat lu. Lu nih udah kampungan, lusuh, dekil, gak tahu diri lagi. Udah, lu itu gak usah kuliah di sini. Asal lu tahu ya, penerima beasiswa bantuan buat orang miskin itu cuma ajang sampah ngumpulin orang-orang miskin kayak lu gini. Astagfirullah, mbaknya kok berani banget sih ngomong gitu. Padahal kan yang nyediain beasiswa itu dari kampus sendiri. Dan apa salahnya coba mbak, orang miskin kayak saya pengen kuliah. Mencari ilmu itu kan gak cuma buat orang-orang kaya doang. Hahaha, lu nih ngomong kayak gitu udah sok-sokan paling pinter aja. Lucu banget deh. Lu itu ya palingan juga orang bodoh yang sok-sokan pinter. Ya ampun, miris banget ya. Udah miskin, dapat beasiswa, sok-sokan pinter lagi. Astagfirullah, padahal kemarin aku bilang loh sama bapak supaya gak masukin hinaan orang ke dalam hati. Tapi omongan ini rasanya bikin sakit hati banget. Anak kampung, jangan malah diem aja dong. Norak banget sih lu ini. Udah, minggir-minggir, gue mau lewat. Loh kenapa dah sis? Kok kayak kesel banget gitu? Iya nih, gua kesel banget. Masa tadi gua lagi jalan santai, tiba-tiba ditabrak sama anak kampungan gak tahu diri. Anak kampungan gak tahu diri? Iya, mana dia tuh mahasiswa baru dan penerima beasiswa untuk orang miskin. Walah masih ada aja toh beasiswa itu. Ya kampus ngapain coba pakai acara masih menyediakan beasiswa kayak gitu ya? Kan jadinya kampus kita itu yang mewah ini jadi tercemar dengan adanya orang-orang miskin yang gak jelas. Nah, bener banget tuh Rik. Apalagi tuh cewek tadi yang nabrak aku gak punya sopan santun sama sekali. Sok pinter lagi. Yang bener aja sis. Ya iyalah, makanya aku jadi sebel banget. Kita jadiin aja yuk. Dia target bully kita selanjutnya. Benci banget deh aku sama tuh orang miskin gak tahu diri. Wah boleh-boleh, kita udah lama loh gak ngebully mahasiswa baru lagi. Apalagi mahasiswa miskin kayak gitu. Pantes banget tuh untuk dibully. Kalau gitu kita cari tahu dulu yuk informasi tentang tuh mahasiswa miskin. Saat pulang kuliah, Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kuliah hari ini. Karena tadi masih perkenalan, jadi aku belum bisa belajar apa-apa. Untung aja dosennya baik. Jadi aku bisa tanya-tanya deh seputar materi yang bakal diajarin beliau ke depannya. Kalau gitu kan aku udah bisa belajar dulu. Dan ketika nanti di kelas, aku tinggal nanya aja deh mana yang aku gak paham. Oh iya, aku baru sadar loh. Ternyata kuliah itu butuh pegangan uang juga ya. Soalnya gak tahu kan kalau tiba-tiba disuruh ngeprint atau ada sokongan. Sedangkan beasiswaku itu cuma beasiswa biaya kuliah doang. Apa aku harus nyari kerja ya? Soalnya aku gak mau kalau harus minta sama bapak. Tapi aku mau kerja apa coba? Ya ampun, itu brosur lowongan kerja loh. Alhamdulillah, emang ya kalau rezeki itu gak kemana. Di sini tertera dibutuhkan seorang pembersih sampah kampus. Wih, boleh banget nih. Soalnya kan kerjaannya juga di kampus, jadi bisa sekalian kan. Kalau gitu aku mau langsung daftar aja deh. Alhamdulillah, aku bisa langsung keterima loh. Jadi besok aku udah bisa mulai kerja. Kalau gini kan aku udah gak perlu minta uang lagi sama bapak buat keperluan kuliah. Seneng banget deh rasanya. oh jadi elu ya yang namanya Sari, mahasiswa baru yang gak tahu diri yang udah nabrak temen gua. Bener banget nih Rik. Ini dia mahasiswi yang miskin dan gak tahu diri. Sok pinter lagi. Duh, itu bukannya mbak-mbak tadi ya yang gak sengaja aku tabrak. Padahal kan aku tadi udah minta maaf. Tapi kok dia malah bawa temen sih? Dan mereka tahu namaku dari mana coba? Jangan-jangan mereka udah nyari informasi lagi tentang aku. Kok diem aja sekarang? Lu tuh bisu atau gimana ha? Ngomong dong, ngomong. Punya mulut tuh dipakai. Maaf ya kakak-kakak.
Aku akuin, tadi saya memang salah. Saya sudah nabrak Mbak ini, tapi saya sudah minta maaf kok. Jadi seharusnya kalian tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Wah bener-bener ya sis, ini anak emang sok pinter banget. Lihat aja cara ngomongnya itu. Kan gue udah bilang, emang mahasiswa baru ini tuh harus dikasih pelajaran. Udah, langsung aja siram nih air comberan ke mahasiswa itu. Hah, gas lah. Astagfirullah, kalian tuh apa-apaan sih? Salah saya tuh ke kalian apa? Kok kalian tega banget sih nyiram saya pakai air comberan kayak gini? Kocak, salah lo itu udah kuliah di sini dan jadi mahasiswa miskin gak tahu diri. Bener tuh, udah tahu kuliah pakai beasiswa, tapi sok-sokan pinter dan gak tahu diri. Udah yuk Rik, kita tinggalin aja nih orang. Hahaha. Astagfirullah, ternyata mereka sampai senekat itu loh. Sampai nyiram aku pakai air comberan. Padahal sebenarnya aku tuh gak salah apa-apa. Dan aku gak tahu diri gimana coba. Aku juga gak sok-sokan pinter. Mana tadi pas aku gak sengaja nabrak tuh mbak-mbak, aku juga udah minta maaf. Ya ampun, ternyata dibully itu semenyakitkan ini ya. Tapi aku gak boleh nyerah. Ini baru aja permulaan. Mungkin aku bakal dapet yang lebih buruk lagi. Aku harus tetap fokus dan kuat. Pokoknya aku harus bisa sukses. Aku bakal cari usaha lain supaya aku bisa sukses dan bungkam mulut-mulut kakak tingkat yang suka bully aku. Oh iya, aku ada ide bagus nih. Aku kan pinter ya. Kenapa nggak aku manfaatin aja? Kalau gitu aku buat usaha joki tugas aja nggak sih? Untung aja aku masih punya HP. Aku buat website khusus dulu deh. Nah, nanti gajian pertama aku bisa nyetak brosur, terus aku sebarin deh ke seluruh kampus. Sari pun mulai usaha joki tugas. Alhamdulillah, ternyata banyak loh yang mau joki tugas sama aku. Mana termasuk tugasnya juga mudah-mudah, jadi bisa deh aku cepet nyelesainnya. Dan syukurlah, gaji kerja aku sebagai pembersih sampah udah cair. Jadi aku bisa langsung nyetak brosur dan aku sebarin deh ke seluruh kampus. Tapi aku belum juga nyetak brosur, tapi udah banyak banget orderan joki tugasnya. Aku kerjain dulu deh. Semakin lama usaha joki tugas Sari pun semakin sukses. Ia pun bisa meraup banyak keuntungan dari sana. Ya ampun, aku gak nyangka banget deh. Makin hari makin banyak yang joki tugas sama aku. Dan keuntunganku udah sebanyak ini. Sumpah, aku baru pertama kali loh punya uang sebanyak ini. Tapi gak boleh nih aku pakai buat hura-hura. Aku harus puterin uang ini supaya bisa jadi uang yang lebih banyak. Apa aku buka usaha jasa print dan fotokopian aja ya? Kebetulan kan di depan kampus ada toko yang mau dijual gitu. Seharusnya tabunganku ini cukup gak sih? Bismillah, semoga cukup. Aku beli peralatan fotokopian yang murah dulu deh. Ntar kalau udah berjalan dan lancar, aku baru beli yang mahal. Anak miskin, lo nyuri uang di mana sih? Kok bisa pakai baju bagus kayak gitu? Iya nih, sekarang lo jadi pencuri ya? Astagfirullah, cukup ya kakak-kakak. Kalian ini makin kesini kok makin keterlaluan banget sih omongannya. Semiskin-miskinnya saya ya, saya tuh gak pernah nyuri. Saya tuh kerja, gak kayak kalian yang cuma manfaatin uang orang tua. Permisi. Setelah itu Sari pun akhirnya membuka toko fotokopian. Ia tak disangka usahanya itu pun menjadi sukses dengan cepat. Ia pun jadi kaya raya. Nak, Bapak gak nyangka banget ya kamu jadi sukses ini sekarang. Jujur, Bapak itu bangga banget sama kamu. Bisa-bisanya loh kamu itu buka usaha fotokopian sendiri dengan uang hasil nabung kamu. Alhamdulillah kalau Bapak bangga sama Sari. Semua ini Sari lakukan supaya bisa mengubah nasib hidup kita, Pak. Kalau udah kaya raya gini kan, siapa Pak yang bisa menghina kita lagi? Iya nak, bener banget itu. Oh iya, kemarin Sari tuh ditawarin Pak sama dosen buat lulus cepet. Katanya sih Sari udah terlalu pinter. Aneh banget gak sih Pak tuh dosen? Nak, dosen kamu tuh gak aneh. Emang nyatanya tuh kamu itu pinter banget. Kamu itu mewarisi kepintaran ibu kamu. Udah kamu terima aja tawaran dari dosen kamu itu supaya kamu itu bisa lulus cepat. Duh, tiba-tiba Bapak jadi kangen kan sama ibu kamu. Nanti habis ini kita ziarah ke makam ibu kamu ya. Iya Pak, Sari juga udah lama pengen ziarah ke makam ibu. Beberapa bulan kemudian Sari pun menerima tawaran dosennya untuk lulus cepat. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa lulus juga. Walaupun rasanya ini terlalu cepat sih buat aku.
Padahal aku masih pengen belajar yang lama. Apa aku lanjut S2 aja apa ya? Sekarang kan aku udah punya banyak uang, jadi aku bisa kuliah S2 di mana aja. Tapi aku masih pengen deh bikin usahaku makin sukses. Aku juga pengen buka cabang fotokopian di mana-mana. Kalau gitu aku fokus ngembangin usahaku dulu deh. Anak miskin, sebenarnya apa sih yang udah lu lakuin sampai kamu itu bisa lulus secepat ini? Gue aja belum lulus, kalau udah lulus aja sih. Maaf ya kak, saya tuh lulus secepat ini ya karena saya disuruh dosen, bukan karena saya ngelakuin sesuatu yang buruk menurut kakak. Saya juga lulus dengan nilai terbaik, jadi kakak mending gak usah ngefitnah dan ngomong yang aneh-aneh tentang saya. Dan denger ya kak, saya tuh bukan orang miskin lagi, saya udah jadi kaya raya sekarang, punya banyak uang. Jadi tolong minggir ya kak, saya mau pergi. Erik, lu ngapain kok kelihatan kesel gitu? Ini loh, gua habis ketemu sama si Sari anak miskin gak tahu diri itu. Masa dia itu bisa lulus cepat dengan nilai tertinggi? Apalagi katanya dia itu bilang dia itu udah gak miskin lagi. Iya, tadi gua juga baru denger tahu. Dia itu emang katanya pinter banget, makanya sampai disuruh dosen buat lulus cepat. Apalagi ya, yang paling bikin kaget, ternyata dia beneran udah sukses dan kaya raya loh. Tahu nggak, fotokopian besar yang sukses besar di depan kampus itu loh, ternyata punyanya dia. Hah, lu yang bener sis. Ya ampun, kok bisa sih? Dia tuh sukses dan kaya raya secepat itu. Mustahil deh itu kayaknya. Apa dia itu pakai ilmu hitam ya? Duh ya ampun, kalian tuh hobinya tuh ngebully, ngefitnah, terus nuduh orang ya. Mending ya kalian tuh pikirin skripsian kalian yang belum selesai. Dih, ngapain lu Sari? Balik lagi ke sini. Lu sengaja ya mau pamer sama kita? Bukannya mau pamer ya kakak-kakak. Saya tuh cuma mau nunjukin aja gitu kalau saya tuh bisa sukses dan kaya raya dengan usaha saya sendiri. Bukan kayak kalian pakai harta orang tua. Ups. Oh iya, ini saya bawain surat dari rektor buat kalian. Baik hati banget kan saya ini. Udah ngelaporin kalian semua karena kelakuan kalian yang udah ngebully di kampus ini. Terus rusak fasilitas kampus juga lagi. Dan pastinya karena kalian tuh gak lulus-lulus. Kurang ajar lu ya. Berani-beraninya lu itu laporin kita. Bener-bener kamu ya. Ayo Rik, kita kasih dia pelajaran. Eits, berani kalian macem-macem sama saya bakal jeblosin kalian ke penjara. Asal kalian tahu ya, kekayaan orang tua kalian walaupun digabung gak bakal setara sama kekayaan saya sekarang. Jadi mudah bagi saya untuk menjebloskan kalian berdua ke penjara. Jadi ya nikmatin aja di DO dari kampus ini. Dan juga saya udah minta ya sama pihak kampus buat bikin blacklist nama kalian. Jadi kalian bakal susah deh masuk ke kampus lain selain di kampus ini. Hahaha. Riko dan Siska pun hanya bisa terdiam. Mereka sangat menyesal telah membuli Sari selama ini. Mereka sangat tidak menyangka bahwa Sari akan bisa sukses dan sangat kaya raya.